Halo teman-teman, welcome to Atalon Fit Club Podcast. Ini episode pertama. Hari ini gue ditemenin sama artis, fitness artist and influencer ya Al. Muhammad Woi, Al Fariski, welcome Al. oke. Halo Mas Adit. Halo. Mungkin banyak yang nggak tahu Al, kalau sebenarnya biar nggak pada salah paham, kan banyak yang ngomong, BA-nya Atalon, BA-nya Atalon. Gue pengen mengklarifikasi nih. Kalau Al udah lebih dari BA sebenarnya. Al adalah tim member gitu ya. Iya, Jadi next time benar. kalau ketemu Al di GBK lagi lari, jangan disebut BA, tapi disebut tim member ya. Member. Kemarin kan lu sempat diliput sama sama kita lah ya, sama Atalon yang cerita hidup aktif lu, gimana lu dari obesitas, berapa kilo ya Al? 100 ya? Itu 102 kilo waktu itu berat gua. 102 kilo lu berhasil Hmm. menjadi 78 kilo sekarang. 78 kilo, berarti hitungannya berapa tuh? 30 kilo ya, Hampir hampir 30. 30 Ha. lebih. Heeh. Betul. Nah itu kan Atalon udah sempat ngeliput cerita di balik atau motivasi di balik itu gitu kan. Nah gue hari ini pengen tahu detailnya sih Al. Kemarin kan waktu Atalon bikin videonya itu mungkin lebih ke motivasi secara personal dan apa ya, kayak psikologisnya gitu ya. Tapi gue hari ini pengen tahu detailnya gitu. Kayak kita coba putar mundur kayak ke tahun berapa lu mulai diet Al? COVID, pas waktu awal COVID itu di 2019 kalau nggak salah ya. Baru memulai diet itu 2019. Betul. I see. Oke. Berarti eh, dalam berapa tahun dari obesitas menjadi artis artis fitness dah hanya dalam 3 tahun. 3 tahun. Nah, lu dulu rutinitas olahraganya gimana? Al? Lu langsung dari obesitas tiba-tiba angkat beban berat kah atau jalan kaki dulu atau gimana? Oke, jadi kayaknya kalau awal-awal itu gue lebih ke jalan dulu. Jalan, karena kan Jalan waktu itu kaki. berat 102. Betul, jalan kaki. Hmm. Jadi kayak pas lagi gemuk itu kan kita nggak boleh langsung lari ya. Soalnya kan rentan lutut, semuanya gitu kan Lutut cedera. ya. Betul. Nah, habis itu kayak gue lari, habis itu mulai lari akhirnya kayak jalan-jalan. Terus di-upgrade lah lari gitu per 100 meter terjalan. Besokannya per 200 Hmm. meter terus jalan kayak gitu-gitu doang sih awalnya. Sama yang paling Hmm. penting jaga makannya sih waktu itu selain olahraga. Hmm. Karena kayaknya paling penting kan jaga makan ya, Bang Sadit. Mau Ya. kita diet lah, mau kita olahraga sekeras apapun, kalau makannya masih belum bisa dijaga, kayaknya agak susah deh buat turun berat badan kayak gitu kan. Terus waktu itu juga Hmm. perbaikin pola tidur. Pola tidur juga I see. diperbaikin biar metabolismenya bagus ya kan. Jadi setiap kayaknya waktu itu paling lambat sekitar berapa jam berapa ya? Jam 9 jam 10 tuh harusnya gue udah tidur kayak gitu. Karena nanti bangun kan jam 6. Itu kan per 8 jam lah waktu itu. Oke. 8 jam ya tidurnya ya. Tidur 8 jam kan yang paling baik itu. Kayaknya itu aja sih. Jadi waktu itu sempat diet dulu. Terus sempat ke kurus doang. Gue nggak suka kan karena kok gue kurus doang gitu. Kalau nggak salah itu dalam waktu 3-4 bulan deh. Mungkin orang-orang pasti pada ngomong cepet banget sih lu 3 bulan 4 bulan udah turun. Padahal ya konsisten lah balik lagi kayak gitu kan. Orang-orang kan ngiranya lu nggak sehat lu Oke. Iya. tapi emang kayak sempat gue ngerasain nggak sehat juga sih waktu itu dia. Gitu. Nah, jadi gue ya gitu aja olahraga, jaga pola makan, terus pola tidur juga diperbaikin gitu aja sih. Nah, biasanya kan orang diet itu langsung dari pola makannya, dia dari sebelumnya mungkin saat obesitas ngawur, dalam artian porsinya ngawur, tipe makanannya juga ngawur, gorengan lah segala macam. Saat mereka diet, mereka itu langsung istilahnya lompat gitu ke makan nasi merah, sayur rebus, ayam rebus gitu-gitu kan ya. Nah, Hmm. sebagai lu yang orang yang udah pernah turun 30 kilo dan sukses mempertahankan berat badan lu, bahkan lu sekarang jadi fit banget, menambah massa ototnya juga mantep banget. Itu pendapat lu gimana sih kayak orang yang biasanya dietnya kayak gitu? Kalau untuk dietnya, ya kita pasti berproses ya. Kalau dari diet terus dari yang makannya apa aja tiba-tiba harus clean banget gitu kan. Gue juga dulu awal-awal sempet ini sih apa suka nakal gitu bahasanya. Jadi masih curi-curi Hmm. makan, nggak langsung clean aja. Dikit-dikit aja sih waktu itu. Jadi kayak dari kurangin porsi dulu.
terus baru ngurangin yang berminyak, yang Mhm. eh, tepung-tepungan kayak gitu tuh baru dikurang-kurangin. Nah, mungkin akan makin lama makin terbiasa ya gitu kan makan-makan kayak gitu. Karena nggak bisa munafik ya kita kadang pengen banget gitu makan makanan yang ya bahasanya enak lah gitu. Soalnya kan kalau orang diet kayak gitu kan makannya harus ya bisa dibilang bersih, nggak bersih-bersih juga sih waktu itu. Jadi intinya kita ngurangin porsi makan aja. Berat sih waktu itu awal-awal. Mhm. Terus ketika gue kurus itu, sempat kurus kayak di angka 4 bulan tadi, gue ngerasa skinny fat kan. Jadi kayak Mhm. cuma kurus, tapi nggak ada apa-apa, udah turun aja gitu, otot-ototnya juga Mhm. nggak ada. Gue nggak suka sih, jadinya kayak gue harus nge-gym kayak gitu kan. Biar massa otot tuh naik kayak gitu kan. Wah, akhirnya gue waktu itu coba fitness, nge-gym. Cuma waktu itu belum paham per apa ya pernutrisiannya gitu jadi kayak belum tahu gue harus harus makan apa gue harus konsumsi apa buat naikin massa otot kayak gitu kan terus pas gue coba searching terus makin banyak sharing sama orang di gym gitu kan baru tuh paham kayak gitu sebenarnya ya kita nggak bisa ngomongin soal harga ya jadi kayak seandainya eh, kalau mau diet kalau mau naik massa otot harus punya duit banyak kayak gitu ya Mas Aditya biasanya. Mhm. Heeh. Padahal kalau kita compare sama kita makan ya bahasanya junk food atau makan sehari-hari kita gitu, kayaknya bisa sama aja bahkan bisa lebih menghemat ya. Jadi kayak contoh deh, yang paling gampang itu kita makan dada ayam gitu kan. Dada ayam aja itu 1 kilo kita bisa potong-potong sampai bisa ya 4-3 hari gitu dalam sekali beli gitu daripada kita harus makan yang junk food yang udah jadi dengan harga mahal sekali makan dan itu juga maksudnya kan nutrisinya kurang gitu. Kalau dada ayam itu kan proteinnya tinggi terus bisa diolah jadi kayak gimana aja kayak gitu kan. Jadi kayak Mhm. kadang tuh gue suka kepikiran kayak kenapa sih orang-orang masih eh, ngebandingin gitu kayak kalau mau punya badan bagus harus punya banyak duit, harus punya eh, apa makannya tuh harus bersih kan mahal-mahal kayak gitu. Kayak kalau kita pikirin gitu ya dalam kita makan 1 hari aja tuh kayaknya bisa sama aja deh pengeluarannya. Gitu sih kalau dari gua Mas. Itu kadang gue emang sering lihat kalau di TikTok atau di Reels yang transformasi gitu ya before Hmm. after. Selalu ada aja, masih ada aja orang yang ngomenin ya karena lu kaya gitu atau Iya, karena lu punya duit. Tapi betul. kan berdasarkan argumen lu dan ya menurut gue juga itu nggak valid gitu kan ya. Kalau lu belum dikit-dikit udah ngelihat ya karena lu punya duit, karena lu kaya, ya maksudnya kayak ya bukan poinnya kan bukan itu gitu ya. Mau Betul. misalnya mau makan sehatnya nggak harus beli suplemen protein shake juga bisa, nggak perlu Bener. harus mengkonsumsi kreatin juga bisa gitu kan Betul. sebenarnya. Menurut gue kayak itu alasan aja sih untuk orang yang emang males aja sih. Bener. Padahal ya setidaknya misalnya lo nggak bisa beli makanan yang mahal-mahal atau yang sangat berkualitas atau organik gitu ya. Ya udah makan kayak biasa aja, cuman lebih aware dengan apa yang kamu makan. Misalnya biasanya makan gorengannya dua ya coba dikurangin jadi satu. Gitu Betul. kan ya Al. Ya Kalau kalau lu benar. dulu gimana? Kalau gue waktu itu kayaknya gue lebih dulu gue sempet nyari makanan yang murah banget tapi proteinnya tinggi gitu loh. Banyak kok sekarang Hmm, kayak tempe, terus kalau dada ayam mungkin hmm, ya bisa dibilang emang agak lumayan lah kayak 1 kilonya tuh sekitar 50 sampai 70 ribu gitu kan. Cuma kan kita banyak tuh ada tempe, terus juga ada telur kayak gitu kan putih hmm. telur. Apalagi sekarang putih telur tuh udah banyak banget dijual. Dan murah kan, dan nggak terlalu mahal. Iya, biasanya tuh dijual di apa sih tempat-tempat kue gitu loh buat mereka ngadon kan. Itu sebenarnya sisaan sih. Bener, sisaan tapi tuh sangat berharga gitu kan. Iya betul. Heeh, jadi kayak bisa dibeli paling kayak 1 kilonya tuh bisa cuman nggak nyampe 20 ribu deh, nggak nyampe 20 ribu. Makanya kalau gue itu kayak lebih ke situ sih, jadi kayak dari yang ada di rumah aja dari telur, terus tempat nyobain tempe juga. Cuman emang lebih nyaman atau lebih enak tuh gue lebih ke dada ayam gitu. Nah tapi kan lu untuk bisa mencapai titik ini di mana mungkin bekal lu isinya nasi, ayam, telur, sayur, maksudnya yang sehat lah ya. Orang kalau ngelihat itu sehat.
kan untuk lu bisa mencapai titik ini tuh kan prosesnya lumayan panjang kayak yang lu ceritain tadi kan. Nah, Benar. eh, detailnya waktu dulu misalnya saat lu obesitas, kira-kira lu bisa kasih contoh kayak makanan lu kayak apa sih dalam satu piring itu lu deskripsikan makanan lu saat Ya. obesitas, Heeh. lalu mungkin saat oke gue mau diet tapi pelan-pelan itu seperti apa sampai akhirnya kayak bisa ke sekarang gitu. Karena kan nggak mungkin langsung lompat lu dulunya makannya goreng-gorengan segala macam terus tiba-tiba langsung lompat ke nasi putih gitu kan. Nasi merah yang rebus-rebus gitu kan. Jadi kayak kalau dulu diomongin ya, makan gue dulu tuh ya kalau bisa dibilang banyak ya. Jadi kayak gue tuh nggak punya jam makan waktu itu mas. Jadi kayak dari pagi aja sarapan tuh gue dan gak nyentuh yang namanya yang enteng-enteng lah. Pasti langsung nasi. Nanti gue di sekitar, misalnya gue sarapan jam 8 lah gitu ya. Ntar pasti di jam 9 atau jam 10 tuh udah lapar Makan lagi. lagi. Jadi makan lagi gitu. Terus jadi kayak, aduh kayaknya pas gue pikir-pikir sekarang tuh gila banget sih. Jadi gue dari jam 10 nanti ke makan siang. Itu kan cuma selang 1-2 jam ya. Itu udah lapar lagi, makan lagi, kayak gitu. Sama gue mungkin parahnya dulu begadang ya. Jadi kayak Hmm. gue sering begadang. Nah, penyakitnya begadang itu malamnya pasti ngemil, Hmm. makan. Itu sih problemnya. Apalagi kan kita nyemil makan malam, terus abis itu pasti tidur, nggak kepake energinya. Gitu sih. Hmm. Bener deh. Dan gue sempat ngerasa capek sama diri sendiri sih. Jadi kayak naik tangga. Udah capek. Terus juga makannya juga dulu junk food. Dulu gue, ya kalau dibilang sering banget makan kayak McDonald kayak gitu gitu tuh sering banget gitu. Nah tadi kan gue udah bilang caranya itu nggak perlu langsung ngekat atau ngeganti, tapi dikurangin aja pelan-pelan. Yang pertama tuh dari porsi ya kan, dikurangin porsinya. Terus dijadwalin cara makan, jadwal makannya kayak gitu. Kayak gitu sih mas, nggak harus langsung menghilangkan, tapi coba dikit-dikit aja diganti gitu atau dikurangin. Gue juga ngasih tahu ke teman-teman di sini tuh enggak enggak harus menghilangkan, tapi dikurangi Hmm. aja gitu. Benar, benar. Jadi memang step by step lah ya. Kayak misalnya lu separah-parahnya jam 8 makan, jam 9 makan, jam 10 makan lagi. Setidaknya coba untuk misalnya jam 8 makan nggak apa-apa, tapi nextnya jam 10 gitu ya. Kira-kira ya berarti mengurangin porsinya. I see. Tuh, Dan itu kan nggak dikurangin harus porsi. selalu eh, langsung menggantikan makanan lu dengan ayam rebus segala macam kan ya. Misalnya misalnya Nggak nih, perlu. Heeh. jam 8 makannya McD, jam 9 makannya KFC, jam 10 makannya Wendy's. Dulu ya saat obesitas. Iya, Sebenarnya step by step prosesnya itu mungkin jam 8 makan McD, jam 9 minum air putih aja, nggak usah makan, jam 10 makan Wendy's gitu kan ya. Maksudnya kayak secara ilustrasinya kan itu aja sebenarnya mungkin betul. udah akan ngasih result yang signifikan gitu ya untuk apalagi untuk Benar. teman-teman yang obesitas gitu ya dan itu menurut lu waktu itu pengalaman lu seperti itu gitu kan ya. Benar kayak gitu. Jadi ya nggak punya waktu makan aja sih dulu tuh. Asal aja gitu jam berapa I aja see. makan. Kayak gitu. Jadi kayak Nah, kayaknya dengan cara dijadwalin kayak tadi Mas Adit bilang gitu juga udah cukup baik sih gitu seenggaknya untuk pelan-pelan nurunin ke makanan yang lebih sehat gitu. nah, kalau menurut lu saat dulu lu obesitas, problem lu kan kalau nggak karena nggak ada jadwal waktu makan, nggak ada kontrol porsi makan, jadinya bisa sampai 102 kilo itu kan. Nah, menurut lu untuk mungkin teman-teman yang ada di posisi lu dulu, lebih gampang yang mana sih ngatur waktu makan atau ngatur porsi makannya dulu? Yang paling gampang itu pasti porsi sih. Walaupun memang kadang kita suka suka nakal gitu kayak, aduh gue biasanya nggak segini nih, gue biasanya satu, sekarang harus dicobain buat setengah kayak gitu. Kayaknya agak susah buat nahan nafsu makannya gitu. Jadi kayak pasti kita ngerasa kurang gitu kayak, aduh gue makan setengah kurang nih. Tapi kayak emang harus di-push dulu awalnya kayak, oke coba dulu, paksa dibikin setengah porsi yang tadinya satu jadi setengah, terus habis dikurangin, nanti makin lama kan kebiasaan tuh badan. Nanti akan entah ya ini kalau dari gue pribadi kayak pas gue udah coba ngurangin porsi, itu akan terjadwal sendiri makannya. Jadi ketika gue sarapan Hmm. jam 8, ya nggak lapar aja gitu. Soalnya kan mindset juga kan mainnya. Pas sudah sarapan, mindset gue harus makan siang jam 12. Berarti gue nggak boleh makan
jangan makan jam 10 atau jam 11 gitu. Oke, karena mindsetnya udah kayak gitu, bener aja jam 12 baru makan gitu, baru buat makan siang. Nanti habis makan siang porsinya juga kalau bisa kurangin atau sesuaiin sama aktivitas. Kalau aktivitasnya banyak, Oke. ya it's okay karena akan terbakar kan. Cuma kalau aktivitasnya kurang, mending porsinya juga dikurangin aja gitu. Atau enggak kalau udah ngerti nutrisi, diperbanyak protein kayak gitu sih daripada karbo Mhm. dan yang lainnya gitu.